semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channel Diari Melta Family ya. Oke guys, hari ini jumpa lagi di videonya Umi Miftah ya. Nah, hari ini aku bakalan sharing tanaman-tanaman di kebun ya guys. Ini tanaman penghilang stres ya guys ya. Jadi ceritanya ini kita mulai dari tanaman kates yang ada di sini. Ini ditanam pas di samping halaman rumah bagian belakang ya guys ya. Dan di sini ada kayak cangkang telur, aku taburin di sini. Fungsinya supaya bisa menjadi pupuk gitu. Jadi kita memanfaatkan limbah dapur gitu ya teman-teman, ataupun sampah dari bahan-bahan makanan kita di dapur. Nah, itu dia tanaman katesnya. Ini aku tanam di sini ya teman-teman. Ini sudah mulai berbunga itu, dan daun-daun yang layu seperti ini juga kita buang seperti itu ya. Jadi tinggal yang seger-seger aja. Jadi kalau yang seger-seger itu kan sejuk gitu dipandangnya ya kan. Sekalian juga karena udah menguning, dia tentu sudah tidak berfungsi lagi dengan baik dalam membentuk makanan pada tanaman. Nah, terus ini ada juga Umi tanam tomat di bedengan seperti ini ya. Ini campur posisinya, nggak tahu kenapa pada tumbuh semua ya. Ini iseng aja sih awalnya nanam kacang campur bayam di sini. Tapi kalau nanam tomatnya itu serius ya bunda-bunda. Dan karena musim hujan, rumput-rumput di sini tumbuhnya cepet banget. Jadi tuh harus sering-sering dibersihkan seperti ini. Mending dicabut aja seperti ini dibanding kalian harus gunain sabit, tajak ataupun cangkul ya teman-teman, karena takutnya nanti akan merusak akar ataupun tanahnya bakalan tergerus gitu. Jadi kalau dicabut itu prosesnya akan lebih aman gitu buat tanaman kita di sini. Nah, ini harus sesering mungkin ya ngelihat rumput-rumputnya gitu supaya nggak mengganggu nutrisi dari si tomat tadi. Kan kalau mereka itu pada tumbuh semua di sini, rumput-rumputnya bakalan nyerap nutrisi yang harusnya diambil oleh tomat. Jadi biar tomat kita berbuah baik, harus sering-sering dibersihkan. Nah, ini dia udah mulai berkembang nih bunda-bunda tomatnya. Sudah mulai berbunga, ada yang tinggi dan masih ada juga yang kerdil gitu ya. Terus ada juga tanaman katu yang udah mulai bertunas seperti ini. Jadi campur ya tanamannya, it's okay. Suka-suka aku aja nih bun nanemnya, yang penting bisa tumbuh gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika tanaman tomatnya itu sudah matang, terus nggak berfungsi, nggak berbuah lagi ataupun sudah tua, jadi tanaman katunya tetap tumbuh gitu. Jadi sekalian gitu nanamnya ya, mumpung musim hujan. Nah, dan juga yang ada yang jatuh juga seperti ini, yang rebah gitu, mungkin karena kena hewan atau apa, jadi harus dikasih ajir. Harusnya ini sudah harus dikasih ajir ya, tapi Umi belum sempat ya teman-teman. Semoga nanti bisa secepatnya dikasih ajir atau penyangga supaya tanaman tomatnya lebih kokoh. Nah, ini dia di samping tanaman tomat, di samping dapur aku juga ada ini ya, campur tanaman terong sama cabe. Maaf ya bun, kalau kalian ngeliat tanaman aku di sini itu enggak beraturan semuanya, itu ada yang nggak beraturan gitu. Tapi ya udahlah ya, yang penting aku itu senang liatnya tumbuh bunda-bunda. Meskipun ada yang nggak beraturan, tapi cukup menghibur ya, menghilangkan stres kita sebagai ibu rumah tangga. Karena kan kita kalau mau jalan-jalan keluar itu susah banget karena ini di desa ya bunda-bunda. Jadi hiburannya cuman berkebun kecil seperti ini. Nah, ini tanaman kacang yang kemarin itu ya, yang kalian lihat videonya. Terus di samping ini juga ada aku nanam ini cabai rawit. Nah, ini baru ditanam ya, dan sekarang udah berbunga dan berbuah.
Alhamdulillah, itu udah ada yang tua juga sih, udah dipetik dan ini masih lanjut berbuah. Nah, ini usia tanamannya ini beda-beda ya, karena ini tanamnya juga beda-beda waktu tanamnya gitu. Nah, itu ada kacang panjang juga di sana. Terus ini tanaman pare. Alhamdulillah ya bun, aku nanam tanaman pare udah ketiga kalinya dan ini baru tumbuh. Alhamdulillah banget. Ada terong juga di sini. Terus itu ada cabe keriting juga ya, tapi lumayan sedikit ya, nggak banyak. Dan terus ini ada daun bawang alias bawang prei ya. Jadi ini persediaan bawang prei aku ya. Aku tanam dari bawang-bawang yang sisa bawang prei yang dibeli di pasar. Nah, kan nggak dibuat semua tuh cuman daunnya yang aku gunain. Jadi batangnya itu aku tanam lagi ya bun, seperti ini. Katanya sih kalau untuk bawang prei itu tanahnya harus sering digemburin seperti ini supaya akarnya itu lebih leluasa untuk tumbuh dan cepat bertunas dia gitu. Nah, seperti ini bunda-bunda. Nah, ini kegiatan seperti ini itu menyenangkan banget. Jadi makanya aku nanam sayuran-sayuran pinggir rumah itu di samping karena memang suka, terus juga sekalian bisa untuk dikonsumsi oleh keluarga ya teman-teman. Kadang itu kita nggak punya sayuran di rumah, jadi karena ngelihat ada sayuran di kebun pinggir rumah, jadi tinggal dipetik aja kalau mau masak gitu ya. Nah, ini ada juga anakan kacang panjang yang aku rapikan tadi. Terus lanjut, ini ada cabai juga ya di sebelah samping depan toko. Ini ada juga cabai. Cabai rawit yang jenisnya seperti ini, dia itu cabai rawit kampung. Terus ini ada juga nih bunda-bunda tanaman tomat aku yang udah berputik seperti ini. Alhamdulillah sudah tumbuh ya. Ini sebenarnya semai bibitnya itu barengan, tapi nggak tahu kenapa ya, ada yang berbunga dan berbuah duluan dan ada yang masih kecil dan ada yang sedang dalam pertumbuhan gitu. Jadi beda-beda gitu, nggak tahu kenapa juga ya. Oke bunda-bunda, hari ini kayaknya cukup dulu ya video kita di kebun sederhana kami di pinggir rumah. Dan ini cukup bisa menghilangkan stres kita dan menghibur kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. See you next video. Silahkan klik like, comment, dan subscribe jika kalian senang sama video Umi. Terima kasih yang sudah nonton. Thanks for watching. See you next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.